Jangan pernah menjawab jika mendengar suara kentongan berbunyi 3 kali dari arah rumah kosong di desa Karangjati. Menurut warga setempat, siapapun yang menjawab suara itu tidak akan pernah pulang sebagai dirinya sendiri. Malam itu hujan turun sangat deras di desa Karangjati, sebuah desa terpencil yang berada di kaki perbukitan. Angin malam bertiup dingin menyapu pepohonan jati yang tumbuh rapat di sekitar desa. Desa itu terlihat tenang, namun di balik ketenangannya terdapat sebuah rahasia yang sudah bertahun-tahun ditakuti seluruh warga. Tujuan mahasiswa dari sebuah universitas di Semarang datang ke desa tersebut untuk menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN. Mereka adalah Raka, Sinta, Bima, Vito, Bulan, Fajar, dan Nisa. Perjalanan menuju desa memakan waktu hampir 5 jam. Semakin dekat ke lokasi, jalan yang mereka lalui semakin sepi. Rumah-rumah penduduk mulai jarang terlihat dan sinyal telepon perlahan menghilang. Sepanjang perjalanan, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Hampir semua warga yang mereka temui selalu menundukkan kepala ketika terdengar kendaraan mereka melewati sebuah jalan tanah menuju desa. Raka yang merasa penasaran akhirnya bertanya kepada sopir yang mengantar mereka, "Pak, kenapa warga di sini terlihat seperti ketakutan?" Sopir itu hanya diam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan, "Kalau malam, jangan keluar rumah setelah jam 9. Memang kenapa, Pak?" Supir itu tidak menjawab lagi, ia hanya menggeleng pelan dan terus memandang lurus ke depan. Sesampainya di desa, mereka disambut oleh kepala desa bernama Pak Wiryo. Ia tampak ramah, tetapi wajahnya terlihat sangat lelah, seolah sudah lama tidak bisa tidur dengan tenang. Saat mengantar para mahasiswa berkeliling desa, Pak Wiryo tiba-tiba berhenti di sebuah jalan kecil yang dipenuhi semak belukar. Di ujung jalan itu berdiri sebuah rumah kayu tua yang tampak sangat tidak tulus. Cat dindingnya sudah mengelupas, sebagian atapnya rusak, dan halaman rumah dipenuhi ilalang tinggi. Pak Wiryo langsung menghentikan langkahnya. "Jangan pernah mendekati rumah itu." Nisa yang penasaran bertanya, "Kenapa, Pak?" "Itu rumah kosong, sudah lama tidak berpenghuni." "Kalau kosong, kenapa tidak dibersihkan saja?" Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya meminta mereka segera kembali ke rumah tempat mereka tinggal selama KKN. Malam pertama di desa berlangsung cukup tenang. Mereka berkumpul untuk menyusun program kerja sambil bercanda. Namun menjelang tengah malam, listrik di seluruh desa tiba-tiba padam. Saat suasana menjadi gelap, mereka mendengar suara kentongan dari jauh kejauhan. Suara itu hanya terdengar 3 kali. Pak Wiryo yang kebetulan masih berada di rumah KKN langsung berubah pucat. Dengan nada serius, ia meminta seluruh mahasiswa masuk ke kamar dan tidak ada satupun yang boleh menjawab atau mencari sumber suara tersebut. Tidak ada yang berani membantah. Sekitar pukul 2 dini hari, Sinta terbangun karena mendengar seseorang memanggil namanya dari luar rumah. Awalnya ia mengira itu salah satu temannya. Namun, ketika ia membuka tirai jendela, ia melihat seorang perempuan berdiri di halaman rumah KKN. Perempuan itu mengenakan pakaian putih kusam dengan rambut panjang menutupi wajah. Saat perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya, Cinta melihat kedua matanya berwarna hitam pekat. Wajah perempuan itu kemudian berubah menjadi senyuman yang sangat lebar hingga hampir mencapai telinga. Cinta langsung jatuh pingsan. Keesokan harinya, tidak ada seorang pun yang mempercayai cerita Cinta. Namun seorang nenek yang warga desa tersebut yang mendengar pembicaraan mereka mendekat dan bertanya, apakah mereka mendengar suara kentongan semalam. Ketika mereka mengangguk, wajah nenek itu langsung berubah pucat. Nenek tersebut kemudian menceritakan bahwa puluhan tahun lalu, rumah tua di ujung desa pernah dihuni oleh satu keluarga. Pada suatu malam, kepala keluarga keluar rumah karena mendengar suara kentongan. Ia tidak pernah kembali. Beberapa hari kemudian istrinya menghilang, disusul anak-anak mereka. Sejak saat itu, rumah tersebut kosong dan tidak pernah lagi ditempati siapapun. Namun suara kentongan masih sering terdengar hingga sekarang.
Fajar yang sejak awal tidak percaya pada hal mistis, menganggap semua cerita itu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti pendatang. Beberapa malam kemudian ia memutuskan pergi sendirian menuju rumah kosong tersebut untuk membuktikan bahwa semua cerita itu tidak benar. Sesampainya di depan rumah, Fajar melihat pintu rumah yang terbuka. Sedikit dengan penuh rasa penasaran, ia masuk ke dalam. Dalam rumah itu terdapat sebuah kentongan tua yang diletakkan tepat di tengah ruangan. Anehnya benda itu tampak bersih seolah masih sering digunakan. Tiba-tiba suasana rumah berubah menjadi sangat dingin. Fajar mulai mendengar bisikan-bisikan dari berbagai arah. Bisikan itu terdengar seperti banyak orang yang berbicara secara bersamaan. "Jangan pulang, menemani kami. Jangan tinggalin kami." Fajar berusaha keluar, tetapi ia tidak lagi menemukan pintu yang tadi dilewatinya. Rumah itu seakan berubah. Dalam kepanikan, Fajar mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Suara itu semakin banyak dan semakin dekat. Malam itu, Fajar tidak pernah kembali ke rumah kakaknya. Keesokan paginya, warga desa bersama mahasiswa melakukan pencarian. Menjelang sore, Fajar ditemukan sedang duduk sendiri di depan rumah kosong dengan tatapan kosong. Sejak ditemukan, ia hanya mengulang satu kalimat. Dia memanggil lagi. Dia memanggil lagi. Sejak kejadian itu, berbagai gangguan mulai terjadi di desa. Banyak warga mengaku melihat sosok perempuan berdiri di dekat sumur. Sementara beberapa lainnya sering mendengar suara tangisan dari arah rumah kosong. Lisa bahkan mulai mengalami mimpi aneh setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu berada di rumah tua tersebut. Di dalam rumah itu, terdapat puluhan orang yang berdiri menghadap dinding. Ketika mereka menoleh secara bersamaan, Lisa menyadari bahwa wajah-wajah itu adalah wajah warga desa yang pernah hilang. Mereka semua berkata dengan suara yang sama, "Masih kurang." Ketakutan mulai menyelimuti seluruh desa. Pak Wiryo akhirnya memanggil seorang sesepuh desa untuk mencari tahu penyebab semua teror tersebut. Sesepuh itu kemudian mengungkapkan bahwa dahulu ada seorang penjaga ronda yang sangat disiplin menjaga keamanan desa. Suatu malam, ia memperingatkan warga tentang bahaya longsor dengan membunyikan kentongan. Namun tidak ada seorang pun yang menghiraukannya. Longsor besar akhirnya terjadi dan menewaskan banyak warga. Masa gagal melindungi desa, penjaga ronda itu mengalami tekanan batin yang sangat berat hingga akhirnya mengakhiri hidupnya di rumah tua di ujung desa. Sejak saat itu, arwahnya dipercaya masih berkeliaran dan terus mencari orang untuk menemaninya berjaga selamanya. Untuk menghentikan teror tersebut, Pak Wiryo bersama sesepuh desa memutuskan mendatangi rumah tua itu. Raka dan teman-temannya ikut serta. Ketika mereka tiba, suasana di dalam rumah terasa sangat mencekam. Di tengah rumah, mereka melihat sosok seorang laki-laki tua berdiri sambil membawa kentongan. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Dengan suara serak, sosok itu berkata, "Aku tidak boleh berjaga sendirian." Sesepuh desa segera memanjatkan doa. Suasana di dalam rumah berubah semakin mencekam. Sosok lelaki tua itu mulai menjerit kesakitan sebelum perlahan menghilang. Keesokan harinya, hujan deras mengguyur desa Karangjati. Rumah tua di ujung desa akhirnya roboh. Sejak saat itu, suara kentongan tidak pernah dengar lagi. Program KKN pun selesai dan para mahasiswa kembali ke kota. Namun, sebelum pulang, Fajar yang belum sepenuhnya pulih menatap Raka sambil tersenyum. "Lain kali, kalau mendengar suara kentongan 3 kali, jangan pernah menjawabnya. Karena menurut Fajar, penjaga ronda itu belum benar-benar pergi." Jika kalian berada di posisi Raka dan teman-temannya, apakah kalian berani mendatangi rumah kosong itu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan selamat malam.